Beberapa waktu lalu, komedian Sri Mulat Nunung membawa kabar duka saat mengabarkan dirinya didiagnosa mengidap kanker. Kabar itu tentu saja bikin sedih komedian rekan Andre dan Soleh tersebut. Yang bikin makin galau dan stres karena hingga usianya yang ke-59 tahun, ia masih saja menjadi tulang punggung keluarga. Ia bahkan harus menghidupi 50 anggota keluarga dari anak, cucu, om, tante, hingga keponakan. Bisa dibayangkan nasib 50 orang tanggungannya jika Nunung semisal rehat dari kerja karena menjalani pengobatan atau saat Nunung memang seharusnya sudah lebih baik beristirahat menikmati hari tuanya. Cerita Nunung adalah salah satu dari sekian kisah artis wanita yang harus bekerja keras banting tulang warawiri di dunia entertainment demi bisa memberikan nafkah pada keluarganya bahkan setelah mereka menikah. Pedangdut asal Depok, Jawa Barat ini berkarir di industri hiburan sejak remaja sekitar tahun 2006. Nama yang mendadak populer lewat lagu Alamat Palsu hingga karirnya meroket hingga kini. Kesuksesan karirnya tak hanya mengantarkan wanita 30 tahun ini jadi pedangdut tenar. Ia juga sukses berakting, menjadi presenter, mengisi acara komedi, dan merintis sederet bisnis. Janda satu anak ini bekerja demi anak, ayah, ibu, hingga saudarinya. Melalui YouTube Hesti Purwadinata, Ayu mengatakan selama berkarir, dia tidak pernah tahu berapa penghasilan yang dia dapat. Ayu mengaku selama ini uang yang diterima, dia serahkan langsung ke orang tuanya. Enzi Storia dikenal lewat penampilannya dalam dua program net, Komedi Nightlife dan Tonight Show. Saat mengobrol dengan Daniel Manata, Enzi yang merupakan anak sulung dari dua bersaudara ini bercerita sempat tinggal di rumah petakan bersama ibu dan dua adiknya. Meski sempat mengalami masa-masa sulit, namun hal itu tak membuat Enzi merasa putus asa dan bekerja lebih keras dan kini menjadi salah satu artis populer. Ia mengaku kini dengan uang yang didapatkannya, ia bisa melakukannya banyak hal, dari membantu orang, berobat, dan membiayai kuliah adik-adiknya. Berasal dari latar keluarga sederhana, kesuksesan pedangdut Lesti Kejora yang sebelumnya tak terbayangkan membuatnya dirinya kini menjadi sandaran nafkah keluarga. Bahkan sebelum terkenal, istri Rizky Bilar ini sudah membantu perekonomian keluarga dengan menjadi penyanyi dangdut keliling sejak remaja. Setelah sukses di Jakarta, ia memugar rumah orang tuanya di Cianjur dan terus memenuhi kebutuhan keluarganya. Pedangdut berikutnya yang jadi tulang punggung keluarga ada Inul Daratista. Memulai karir dari bawah, sejak dulu hingga kini si goyang ngebor ini tak hanya menikmati penghasilannya sendiri dan keluarga kecilnya, tapi juga ia sisihkan untuk orang tuanya di kampung halaman. Sebelum menjadi tenar seperti sekarang, artis 44 tahun ini merasakan betul hidup di tengah keluarga yang serba kesulitan. Keberhasilannya sebagai pedangdut membuat ia juga merintis bisnis karaoke hingga dengan kekayaannya yang konon mencapai 300 miliar rupiah. Ia leluasa menghidupi keluarga besarnya. Pedangdut lain yang juga jadi tulang punggung keluarga adalah Zaskia Gotik. Sama seperti cerita pedangdut sebelumnya, Zaskia Gotik juga berhasil mengangkat perekonomian keluarganya. Pemilik nama asli Surkianih ini bahkan sudah jadi tulang punggung keluarga sejak masih SMP. Saat itu Zaskia Gotik rela putus sekolah untuk menyambung ekonomi keluarga. Ia melakoni pekerjaan menjadi penyanyi dari panggung ke panggung. Dengan keberhasilannya menjadi pedangdut tenar,
Pelantun 1 jam saja ini tentu tak kesulitan seperti dulu menafkahi keluarganya. Artis remaja yang ngehits di era 2000-an ini rupanya punya masa lalu yang penuh perjuangan dan pernah merasakan masa-masa sulit. Sebelum menikah dengan pebisnis Ardi Bakri dan hidup glamor, Nia Ramadhani merupakan tulang punggung keluarga. Saat mengobrol bersama Sandiaga Uno, ia mengenang masa-masa kecilnya ketika ia harus menari sana-sini. Ia mengaku sejak usia 7 tahun dirinya sudah bekerja dengan menjadi penari latar penyanyi trio Wek-Wek. Setelah orang tuanya bercerai saat usia 8 tahun, Nia pun makin bekerja keras membantu ibu dan kakaknya. Pasca menikah, ia juga masih menjadi tulang punggung keluarga dengan memberi uang bulanan pada ibunya. Aktris berdarah Batak Jessica Mila juga pernah mengungkapkan bahwa dirinya adalah tulang punggung keluarga sehingga harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Mulai tenar setelah bermain sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, karir Jessica Mila di dunia entertainment makin moncer, terlebih setelah ia membintangi film hits Imperfect. Jika sejumlah artis sebelumnya hanya sekedar menceritakan perjuangan keras mereka jadi tulang punggung keluarga, komika Kiki Saputri juga mengungkapkan betapa sulitnya bekerja keras menghidupi orang tuanya. Dalam sebuah tweetnya yang viral di Twitter pada Mei 2022 lalu, mantan guru ini berhasil menarik simpati warganet di Twitter karena unggahannya yang curhat hidup sebagai tulang punggung keluarga. Di balik kesuksesan dan banyolannya yang selalu bikin ngakak, Kiki Saputri menuliskan bahwa dirinya merasa capek sebagai tulang punggung keluarganya. Kiki Saputri merasa telah berjuang sendirian dan butuh keluarga yang saling peduli. Yang merasa kalau keluarganya selama ini hanya memanfaatkannya dan cuma butuh uang dari Kiki Saputri saja. Curhatan Kiki tersebut malah jadi ajang curhatan netizen lain yang merasakan pengalaman yang lebih kurang sama. Beberapa netizen juga memberikan semangat pada istri M. Khairi tersebut agar tak lelah jadi tulang punggung keluarga. Jika Nunung sedih karena di masa dirinya tak berdaya, tapi masih harus memikirkan 50 orang keluarga yang mesti dinafkahinya. Atau Kiki Saputri yang ngambek karena capek jadi tulang punggung keluarga yang seraya hanya dimanfaatkan. Maka beda lagi dengan Via Valen. Menjadi anak pertama dan tulang punggung keluarga selama beberapa waktu, pedangdut ini memutuskan berhenti memberikan uang bulanan pada adik-adiknya yang sepertinya mengalami ketergantungan dan tak mau berusaha sendiri. Meski sempat dimusuhi, namun kini adik-adiknya sudah mau bekerja dan berpenghasilan. Nah, kalian sendiri gimana nih? Sejauh mana kamu mau menanggung biaya hidup ibumu, adik-adik, atau keluarga lainnya?